Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ziaratul kubur, ziarah itu dari kata zara, yazuru ziaratan. Orangnya disebut dengan zairun. Kalau tempat yang diziari namanya mazurun. Itu terkait dengan perubahan kosakata dari kata zara, ziarah, yang kemudian kata ziarah diambil menjadi bahasa Indonesia ziarah. Ziarah itu artinya mengunjungi. Zara yazuru, mengunjungi. Al-kuburi, al-kuburi ini kalau kita belajar nahwu namanya mudhafun ilaih. Artinya kubur. Ziarah kubur. Nah, kata kubur juga diambil dari bahasa Arab dan diambil ke dalam bahasa Indonesia. Ziarah kubur. Bagaimana hukumnya? Yusannu lirrijali ziyaratu kuburil muslimina. Yusannu dari kata sanna artinya sunnah. Sanna itu dalam bahasa Arab artinya membuat satu tradisi. Yang kemudian tradisi itu dijalani dan diamalkan. Itu tradisi yang diamalkan namanya sunnah. Sunnah itu tradisi. Tapi yang dimaksud di sini adalah sanna yusannu, disunnahkan. Kalau disunnahkan berarti dilakukan dapat pahala. Kalau tidak dilakukan nggak apa-apa, itu sunnah. Lirrijali buat siapa? Buat ar-rijali itu jamak dari rojulun. Laki-laki. Jadi yang disunahkan itu yang laki-laki. Perempuan disunahkan enggak? Perempuan tidak disunahkan. Disunahkan apa laki-laki itu? Ziaratu kuburil muslimina. Ziarah terhadap kubur orang-orang muslim. Kata kubrun jamaknya kubur. Apa alasannya? Di sini dijelaskan alasannya. Li ajli tadzakkuril mauti wal akhirah. Kenapa ziarah kubur itu disunahkan? Kata penulis kitab ini, li ajli karena, li ajli itu karena, tadzakkuri dari kata zakara, mengingat. Kemudian masuk huruf ta dan huruf ain. Jadi tafa'ala, difa'ala, tafa'ala, zakara, tazakkara. Karena dia masdar jadi tazakkur. Tazakkara ya tazakkaru tazakkuran. Sama dengan tasyakkara ya tasyakkaru tasyakkuran. Begitu bahasa Arab. Tasyakkur, takabbara ya takabbaru takabbur. Tuh Pan, gitu bahasa Arab Pan. Bengong aja Pan. Bahasa Inggris. Mau ke Jepang? Ente ke Jepang gak balik lagi nanti. Li ajli tazakkuril maut. Karena alasan tujuannya adalah mengingat mati. Wal akhirati, mengingat akhirat. Kalau orang ingat mati, ingat akhirat, pasti dia hidupnya lurus. Kenapa? Karena dia pasti berpikiran, saya pun akan mati. Apa amalan yang harus saya bawa untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ziarah kubur itu menjadi sunnah. Bukan karena kuburannya, tetapi di sana ada satu proses yang kalau kita lakukan, kita bisa jadi orang baik. Jadi logikanya, orang yang ziarah kubur itu bisa membuat orang tersebut
menjadi lebih baik lagi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Makanya ziarah kubur bukan cuma sekedar ziarah. Anda harus melakukan renungan. Apa renungannya? Merenungkan mereka ini udah duluan. Pasti gue juga akan ngikut nanti. Maka nanti salamnya itu wa inna bikum lahiqun. Kami nanti akan menyusul. Bahasanya begitu. Karena akan menyusul, maka cari bekal. Kalau kita bikin logikanya, ziarah kubur, apa yang dilakukan oleh ziarah kubur? Menyaksikan nisan-nisan kuburan tuh. Ada nama-namanya. Oh si fulan dulu kita masih bersama-sama. Sekarang udah nggak ada tuh. Kelihatan. Gue pasti juga akan ngikut. Akan nyusul. Cuma nggak tahu kapannya. Kemudian dari melihat nisan itu, maka muncul kesadaran kita pun akan seperti mereka. Dan kita sadar kematian itu ternyata hidup kita terbatas. Enggak selamanya. Kalau hidup itu terbatas, jangan sia-siain hidup. Maksudnya gitu. Mumpung masih muda, masih diberikan waktu, masih diberikan napas, investasi akhirat sebanyak mungkin. Apa? Kebaikan dilakukan, majelis ilmu dihadiri, baca Quran dirutinkan, bahkan perlu diprogramkan. Bukan cuma sekedar mengalir baca Quran, tapi programkan. 1 bulan, 1 khatam. Kalau bisa 1 bulan 2 kali khatam, berarti 15 hari khatam. Berarti berapa juz dibaca 1 hari? 2 juz. 2 juz enggak banyak tuh. Kalau 15 hari khatam. Nah, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai wiridan harian, kemudian menjadi satu program, one month, one day, one juz. 1 hari 1 juz, berarti 1 bulan 1 kali khatam. Kalau kita sudah jadikan Quran sebagai bagian dari kita, nanti Quran jadi penolong di alam akhirat. Tuh, maksudnya gitu. Kenapa? Karena Al-Quran nanti protes sama Allah. Ya Allah, jangan bakar nih jasad ini. Kenapa? Seluruh tubuhnya sudah dipenuhi dengan Quran. Maka orang itu nanti akan diselamatkan oleh Allah karena syafaat Al-Quran. Maksudnya gitu. Jadi, karena kita pasti akan mati, hidup ini terbatas, maka muncul tuh evaluasi. Selama ini, gue udah siapin apa? Jadi hidup jangan mengalir seperti air. Inti programkan kebaikan tuh. Nah, kalau udah seperti itu, maka di dalam pikiran kita akan mengatakan, gua pasti mati, maka hidup harus diubah. Bagaimana cara ngubah hidup? Harus belajar ilmu. Kalau nggak belajar, nggak ngerti. Kita ini kalau nggak belajar seperti ini, nggak ngerti tuh. Seperti apa takziah, seperti apa ziarah kubur, bagaimana melaksanakan sholat jenazah. Kita nggak ngerti. Hanya dengan menghadiri majelis ilmu kita paham. Makanya orang-orang yang hadir majelis ilmu itu orang-orang pilihan, nggak semuanya orang digerakkan hatinya. Kalau semua digerakkan full nih pengajian, full. Tapi kenapa? Emang Allah pilih. Bang Untung dipilih nih, dipilih imam. Dulu imam kan gak ada tuh, imam dipilih itu. Paling depan ya. Imam yang selalu jadi makmum ini. Imam yang makmum ini. Dan ini bukan sembarang orang. Kita ini bukan sembarang orang. Emang dipilih Allah. Dan digerakkan hatinya. Ada orang yang dekat. Ya, nggak mau. Dekat masjid. Pengajian dekat masjid. Orangnya tinggal di masjid. Nggak mau. Bayangkan itu. Artinya apa? Itu tadi. Memang orang-orang pilihan. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada orang itu, maka dia diarahkan untuk melakukan kebaikan terus. Maka beruntung kita termasuk orang-orang yang digerakkan itu. Nah, ziarah kubur itu membuat kita menjadi orang yang selalu sadar bahwa kita akan mati dan persiapkan diri untuk menghadap kematian. Maka Nabi pernah bilang terkait dengan orang yang cerdas. Ditanya orang yang cerdas seperti apa? Nabi mengatakan, aksaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum istidadan lahu. Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang banyak ingat mati dan dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian. Itu orang cerdas. Jadi bukan orang yang pintar matematik, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bukan, Pak.
Tapi dia persiapin dirinya, gue pasti akan mati, gue makanya harus banyak melakukan kebaikan. Itu orang cerdas tuh. Nah kalau orang berpikiran gitu, hidupnya pasti lurus. Mau nyolong nggak mau, mau ngambil hak orang nggak berani. Hidupnya lurus. Nah, makanya ziarah kubur itu menjadi syariat, tujuannya adalah yang pertama, mengingat kematian dan mengingat akhirat. Supaya kita mempersiapkan diri untuk mencari bekal sebanyak mungkin pada saat hidup di dunia untuk dibawa ketika pulang nanti ke alam barzah dan ke alam akhirat. Itu tujuannya, namanya maqasid ziaratil kubur. Maksud dan tujuan ziarah kubur itu satu, diingat aja. Nanti kalau misalnya Ustadz Sururi disuruh ceramah kan bisa jelas itu. Manfaatnya itu. Ada tuh dari Kemanggisan Pulau dia cerita sama saya tuh. Siapa yang Faisal ya? Faisal Hadi. Ana ikutin pengajian. Lama-lama kok ana ngerti tuh. Dia punya bacaan itu. Dia bilang tuh. Memang kalau ente serius, pasti akan ngerti dengan sendirinya. Ngikutin tuh bacaan ini Arabnya. Lama-lama dia terbiasa itu. Emang dia di mana aja ikut pengajian tuh. Dari Nurul Iman sampai ini, sampai di Al-Ikhlas ya. Alhamdulillah. Dia bercerita kalau dia kemudian agak terbuka. Ya biasanya kalau orang sering rutin, insya Allah akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua tuh maksud dan tujuan dari ziarah kubur kata penulis kitab ini adalah wa islahi. Kenapa dibaca hi ini? Karena dia maktub dari ajli tazakuri itu, tazakuri. Li ajli tazakuri wa li ajli islahi itu maksudnya. Apa itu islah? Dari kata soluha, bagus. Maka kemasukan hamzah, aslaha, memperbagus. Lalu jadi masdar. Aslaha yuslihu islah. Aksara yuksiru iksar. Itu dari formatnya af'ala tuh. Kalau kita belajar sorob. Aslaha. Jadi islah. Apa tuh islah? Islah itu artinya memperbaiki. Islah. Maka muncul istilah harokatul islah. Gerakan reformasi. Memperbaiki apa? Fasadi al-qalbi. Fasad, rusak. Orang yang melakukan kerusakan, mufsidin. Wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha. Kata Allah, jangan kalian melakukan kerusakan di bumi setelah bumi ini diperbagus. Jadi ada kata ifsad wa islah. Ini kosakata yang bertentangan. Wa islahi fasadil qalbi, dan tujuan dari ziarah kubur itu yang kedua adalah memperbagus hati yang rusak. Kalau hati rusak, maksudnya apa? Hatinya keras, lalai, penuh dosa, banyak penyakit hati, hasad, iri hati, dengki, rakus, nggak pernah merasa puas, nggak pernah merasa cukup. Kalau orang-orang kena penyakit hati, maka hatinya rusak. Orang mau melakukan apapun kebaikan, tetap aja salah sama dia. Orang hatinya rusak. Maka yang seperti itu nggak usah diurusin. Kenapa? Capek. Ente mau melakukan apapun kebaikan, bagi dia udah buruk aja. Yang bagus jadi buruk, yang buruk apalagi tuh. Kenapa? Hana hasad, penyakit. Nah, dengan ziarah kubur, kata penulis kitab ini, maka hati yang rusak itu bisa dibenahi. Apa? Hati yang keras. Diajakin kebaikan, malah lebih galak dia. Lebih sombong dia. Seperti Fir'aun kan diajak oleh Nabi Musa. Lebih galak Fir'aun. Namrud diajak oleh Nabi Ibrahim. Lebih galak tuh Namrud. Sampai kemudian Nabi Musa dan Nabi Ibrahim diberikan sanksi oleh kedua diktator ini. Namrud dan Fir'aun. Nah, kalau hati rusak, apa tuh hati rusak? Hati yang penuh dengan penyakit. Kalau dia ziarah kubur, tadi dia akan ingat tuh. Dia akan ingat. Dia akan menyaksikan bahwa hidup ini adalah fana. Dan karena itulah maka kemudian dia benahi hatinya. Tapi ingat, ente nggak bisa melakukan pembenahan hati, tazkiyatun nafs, kalau ente nggak belajar tasawuf. Nggak bisa. Di dalam tasawuf itu diajarkan.
Apa tasawuf? Kitabnya tadi Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Tapi di akhir baru dijelasin. Kitab Ihya termasuk kitab-kitab lain yang bicara tentang tazkiyatun nafs. Ada mengenali penyakit-penyakit hati dan kemudian memberikan obat terhadap penyakit-penyakit hati itu. Maka ziarah kubur manfaatnya buat orang yang melakukan ziarah besar. Pertama, dia ingat mati. Yang kedua, hati menjadi lebih sehat. Kalau hati sehat, yang keluar yang sehat-sehat. Kalau hati bagus, yang keluar yang baik-baik tuh. Kata Nabi itu, ala wa inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh itu ada mudghah. Apa itu? Segumpal daging. Iza saluhat, kalau segumpal daging ini bagus, saluhal jasadu kullu. Maka semua yang keluar dari anggota badan bagus. Matanya ngelihat yang bagus-bagus, mulut kalau ngomong yang bagus-bagus, nyakitin orang. Telinga dengar yang bagus-bagus. Semua yang keluar dari anggota badan pasti bagus. Kenapa? Hatinya bersih. Hatinya bagus. Tapi kalau hatinya rusak, maka yang keluar dari tubuh itu adalah kemaksiatan, kezaliman, kemunafikan, dan seterusnya. Itu hati. Maka pendidikan yang sejati itu adalah tarbiyatul qalbi. Pendidikan hati. Bukan tarbiyatul jasad atau tarbiyatul akal, bukan. Tapi tarbiyatul qalbi. Akal penting, tapi kalau akal nggak dibarengi dengan tarbiyatul qalbi, akal ini bisa menjadi orang-orang yang culas, licik. Pinter doang, tapi dia ngerjain orang. Siapa? Orang-orang yang di akuntan tuh, di perpajakan, ngerti cara hitung, dia bisa melakukan korupsi, manipulasi data. Pinter dia. Tapi karena hatinya banyak penyakit, tadi rakus, maka dia berpikir dengan ilmunya itu bagaimana caranya saya memperkaya diri. Padahal gajinya udah gede. Kalau bikin gaji itu sampai ratusan juta. Kok bisa dikorupsi? Karena rakus. Dia nggak merasa cukup. Dia nggak qanaah. Maka dalam tasawuf nanti diajarkan qanaah, zuhud. Kalau orang zuhud, qanaah, hidup ini enak. Ente nggak akan mau ngambil tuh orang lain punya hak, nggak mungkin. Kenapa? Udah qanaah cukup. Dan memang harus qanaah kita. Kalau nggak qanaah hidup kita susah. Makan satu piring, cukup nggak? Cukup. Nggak usah berpikir 2 piring, 3 piring. Apalagi piring orang lain udah pikirin. Piring orang lain dipikirin. Piring kita yang kita makan itu isinya. Itu maksudnya gitu. Nah, itu buat yang ziarah. Bagaimana buat yang diziarahi? Kata penulis kitab ini, wa nafa'il mayyiti bima yutla indahu minal Qur'an. Wa naf'i dari kata nafa'a. Kemudian muncul yanfa'u, ilmun yanfa'u bihi. Kemudian dari kata itu muncul naf'an, manfaatan. Manfaatan diambil jadi bahasa Indonesia, manfaat. Artinya apa? Memberikan manfaat. Ziarah kubur itu buat siapa? Al-mayyiti. Orang yang meninggal. Bagaimana caranya orang ziarah kubur memberikan manfaat buat orang meninggal? Bima yutla indahu minal Qur'an. Bi dengan ma al-Qur'an. Karena dijelaskan di belakang itu minal Qur'an. Dengan Al-Qur'an yang dibacakan, yutla dibacakan. Dari kata itu muncul kata tilawah. Indahu di sisi orang yang meninggal itu. Maka orang yang ziarah kubur bacain tuh doa, bacain Quran. Lalu para ulama bikinlah cara-cara ayat-ayat yang dibaca berdasarkan riwayat. Apa? Baca Fatihah, baca Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca ayat kursi. Sebelumnya baca awal surat Al-Baqarah, ayat kursi, plus di akhir dua ayat surat Al-Baqarah yang terakhir. Kemudian baca tahlil, baca tasbih, kemudian baca salawat, kemudian dihadiahkan kepada yang sudah meninggal. Itu namanya naf'il mayyit bima yutla indahu minal Qur'an. Wat tasbih wa zikir. Kira-kira sampai enggak Ibnu Taimiyah yang menjadi nenek moyang dan gurunya kelompok Salafi itu yang mengharamkan tahlilan itu mengatakan sampai. Jadi orang-orang Salafi enggak konsisten. Dia bilang Ibnu Taimiyah tokohnya, padahal Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa itu pernah ditanya, ya Imam, bukan Imam ini ya, kira-kira
Ditanya ini Ibnu Taimiyah, itu namanya kitabnya Majmu' Fatawa. Ibnu Taimiyah ditanya, kira-kira sampai enggak bacaan orang-orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal dunia yang dibaca Quran, tasbih, tahlil, wa qiraatul Quran. Apa kata Ibnu Taimiyah? Wa shala sawabuhu ilal mayyit. Sampai pahalanya kepada yang meninggal. Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Padahal mereka, para murid-muridnya mengatakan tidak sampai. Berarti enggak konsisten dengan pikiran Ibnu Taimiyah. Nah, jadi manfaatnya orang yang sudah meninggal itu, dia dapat doa, dapat kiriman. Kenapa tidak di rumah aja? Kenapa harus di sana? Di tempat kuburan. Karena tadi, kalau ente datang ke kuburan, yang pertama, ente bisa ingat mati, itu maksudnya. Ente bisa ingat akhirat, hati menjadi lebih bersih. Kenapa? Karena bagaimana caranya jadi orang baik, maka benahi hati. Di rumah juga bisa baca Quran, tahlilan, kirimin. Memang bisa, tetapi ente nggak ingat mati. Itu maksudnya. Nggak lihat nisan-nisan itu yang kemudian masuk dalam pikiran kita. Dia, kemarin gue masih ngobrol sama dia nih. Sekarang udah di dalam kuburan tuh. Kan kepikiran. Dan banyak kita begitu. Kemarin baru ngopi, sore, pagi udah nggak ada. Ada nggak begitu pernah? Banyak. Jate tuh. Ya, contohnya jate tuh. Bapak udah untung dapat batu cincinnya, kita belum. Hah? Baru diambil lagi. Diambil lagi nanti taruh kuburan. Tapi satu janjinya belum tuh. Udah. Yang ngurus siapa? Ahli waris ya. Karena Jate pernah bilang 10 juta ya, dia mau sumbang buat masjid. Orangnya udah meninggal. Tapi karena ini bagian dari wasiat ya, maksudnya bagian yang pernah dijanjiin ya mau nggak mau dari ahli waris, tapi insya Allah sih Jate keluarganya bukan keluarga yang ini ya. Pasti dia akan beri itu. Sampai mana tadi itu? Nah, watu krohu. Bagaimana kalau perempuan? Watu krohu minan nisa'i. Perempuan itu dimakruhkan. Tapi nanti alasannya apa? Kalau alasannya itu hilang, jadi boleh. Perempuan itu makruh maksudnya bagus dia kalau nggak ikut ziarah. Itu maksudnya gitu. Kalau di ziarah boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak ziarah, dia dapat pahala. Maksudnya gitu. Kenapa perempuan itu dimakruhkan? Kata penulis kitab ini, liqillati. Karena, li-nya itu karena. Qillati itu sedikit. Qalil. Sedikit. Sedikit apa? Sobrihinna. Perempuan itu kadangkala sabarnya sedikit. Dia kalau berada di tempat orang yang meninggal, apalagi orang tuanya, pasti dia terpengaruh tuh emosinya. Nggak stabil. Mungkin melihat kepada perempuan zaman dulu, zaman Nabi, Jahiliyah. Karena kalau mereka ini ditinggal keluarganya, ini sebagai penyokong keluarga itu. Perempuan itu nggak kerja. Maka kalau meninggal, siapa yang membiayai hidup tuh? Kan begitu kan? Makanya teringat terus. Histeris dia. Kemudian karena dia merasa sedih, sedihnya berlebihan sampai dia teriak-teriak, sampai dia robek-robek badannya, pakaiannya dan seterusnya. Makanya perempuan itu dilarang tuh supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau sekarang enggak. Sekarang perempuan ke ziarah kubur bawa HP. Enggak ada di itu. Apalagi dia nangis-nangis, enggak tuh kalau perempuan sekarang tuh. Nah, bagaimana ilatnya di dalam persoalan fikih itu ada kaidah. Apa kaidahnya? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar di seputar ilat. Ada ilat, ada hukum. Enggak ada ilat, enggak ada hukum. Ilatnya apa? Tadi sabar. Kurang sabar, maka hukumnya makruh. Bagaimana kalau kurang sabarnya itu hilang? Boleh. Itu maksudnya. Jadi hukum itu enggak mutlak. Dia fleksibel. Kalau sekarang, saya pikir enggak ada masalah. Nah, makruhnya itu, kata penulis kitab ini, malam tashtamil ziyaratuhunna ala muharrabin kama huwal ghalib. Selama ziarah itu tidak mencakup, tashtamil itu mencakup ala muharramin,
terhadap perbuatan yang diharamkan kama huwal ghalib, sebagaimana yang terjadi secara umum dalam konteks masyarakat Arab Timur Tengah. Tadi kalau dia ziarah, dia sampai teriak-teriak, nangis, meratapi, kemudian sampai merobek-robek pakaiannya, itu haram. Kalau ziarahnya pakai seperti itu, maka jadi haram. Tapi kalau seandainya tidak seperti itu, tetapi itu bisa mengurangi kesabaran mereka, karena kesabaran mereka itu tidak seperti laki-laki, maka hukumnya jadi makruh. Wa illa harumat. Kalau tidak, maka diharamkan. Wa ziyaratu, ziarah kubur itu haramun alal mu'taddah. Bagi orang yang habis meninggal suaminya, tuh, perempuan ini kan iddah. Kalau meninggal suaminya, berapa lama iddahnya? 4 bulan, arba'atu asyurin wa asyra. 4 bulan, 10 hari. Kalau dia masa iddah karena dicerai oleh suaminya, berapa masa iddahnya berapa lama? Hah? 3 kali suci atau 3 kali haid, tergantung dari mazhabnya. Oleh mazhab Syafi'i suci, mazhab Hanafi haid. Nah, kalau perempuan itu dalam masa iddah, kata penulis kitab ini, ziarah kubur haram. Walau an wafatin, meskipun suaminya sudah meninggal. Meskipun dia itu dicerai mati oleh suaminya. Maksudnya cerai mati, suaminya meninggal jadi janda, masa iddah tuh. Maka dia termasuk dalam kategori yang haram ziarah kubur. Ini fikih ya. Tapi kalau dalam realitasnya banyak. Perempuan yang meninggal suaminya, besoknya udah ziarah dia. Banyak nggak tuh? Banyak. Bawa kembang lah. Kadang-kadang dia tersenyum, gue kurin loh, mati gue suka. Gue mati, nyusahin. Setiap hari gue suruh bikin kopi mulu. Nah, misalnya kan ada yang kesel kan istri sama suaminya. Senang dia. Dia datang ke kuburan cuma nyumpahin, syukurin loh. Nah, ada yang seperti itu. Wa tata'akkadu, tata'akkad dari kata akkada. Nanti muncul kata muakkad, sunnah muakkadah. Apa tuh artinya tata'akkad? Tata'akkad itu artinya dianjurkan benar. Ibarat sunnah muakkadah, sunnahnya dianjurin benar tuh dilakukan. Kata penulis kitab ini, wa tata'akkadu ziyaratu yaumal idi. Dianjurkan benar ziarah kubur itu pada hari raya. Makanya dalam masyarakat kita kalau habis lebaran tuh, habis sholat id, biasanya ziarah kubur. Coba Kober lihat tuh. Oh penuh tuh. Kok bisa? Ini dasarnya. Dasarnya adalah fikih. Jadi fikih menciptakan perilaku. Membuat perilaku seperti itu. Meskipun orang yang ziarah nggak ngerti, kenapa ya gue habis sholat id gue kesini ya? Dia nggak paham. Karena fikihnya memang begitu di fikih Syafi'i, bahwa dianjurkan sangat ziarah kubur itu pada hari id. Idul Fitri dan Idul Adha. Atau wamin asri khamisin ila tulu'i syamsi sabtin. Atau dia melakukan ziarah kubur dari waktu asar di hari Kamis. Jadi habis sholat asar nih ziarah kubur. Itu dianjurin tuh. Sampai Jumat. Sampai Sabtu. Kapan Sabtunya? Pada saat terbit matahari. Jadi waktu isyraq, tulu isyamsi sabtin. Sampai terbit matahari di hari Sabtu. Berarti Jumat bagus ziarah kubur. Kalau Jumat dari pagi sampai sore, bagus. Kalau Sabtu, sampai Sabtu. Jadi dianjurkan itu ziarah kubur dari hari Kamis setelah sholat asar, sampai hari Sabtu setelah terbit matahari. Pertanyaannya kenapa? Dijelasin tuh. Li'anna ruhal mu'mini, karena ruhnya orang beriman itu, ruhnya apa? Takunu asyadda irtibatan bihi fi dzalikal waqti. Karena di hari-hari itu ruhnya orang beriman itu lebih memiliki keterkaitan yang sangat kuat pada saat
waktu-waktu seperti itu. Artinya apa? Ketika kita datang, keterikatan ruh dengan kita itu lebih kuat. Dan jangan kita anggap bahwa orang yang meninggal itu, dia meninggal. Bukan. Dia cuma pindah alam saja. Ke alam jasad nih. Alam ini alam jasad nih. Karena ada jasad dan ruh. Ruh menggerakkan jasad. Tapi yang dominan jasad. Makanya kita suka makan. Kita suka menyenangkan badan kita. Kuliner. Makan ikan, makan apa aja itu. Di mana kita kejar tuh? Sampai ke Bogor. Minum kopi di Bogor jauh banget. Saya kemarin diajak tuh. Pulang macet minta ampun. Saya bilang, cuma minum 1 gelas ke Bogor. Macet sekali. Kenapa? Itu tadi, menyenangkan badan. Di dunia. Maka jangan heran kalau orang kejar dunia itu untuk kesenangan badan. Tapi ketika ruhnya pindah, jasad mati, masuk ke alam barzah, ruh yang dominan tuh. Nah, ruh tuh dominan keterikatan dengan kita, itu pada saat asar di hari Kamis, sampai Sabtu setelah terbit matahari. Disitulah waktu-waktu ziarah dianjurkan sangat oleh ajaran agama kita, agama Islam. Terutama di hari raya. Jadi bisa dipahami kan? Ini menjadi tradisi itu. Makanya banyak orang yang ziarah hari Sabtu paginya. Ada yang hari Jumat. Ada yang Kamis sore. Karena itulah hari-hari yang dianjurkan. Itu satu. Wa yusannu disunnahkan an yakuna, kalau ada an, ada fi'il yakuna pakai fathah. An yakuna disunahkan apa? Ayyakuna zairu mutawaddian. Orang yang ziarah, zair itu orang yang ziarah. Zara yazuru ziaratan fahuwa zairun. Orang yang ziarah disebut zair. Disunahkan orang yang ziarah kubur itu harus mutawaddian. Apa itu mutawaddian? Dalam keadaan berwudu. Ya taharah, bersih. Kenapa harus dalam keadaan berwudu? Karena ziarah kubur itu Anda mendoakan. Anda membaca Quran. Membaca Quran, membaca doa, tahlil, tasbih, tahmid, itu ibadah. Ibadah bagusnya pakai wudu atau nggak pakai wudu? Wudu. Itu maksudnya. Sesuatu yang bernilai ibadah dilakukan dalam keadaan bersuci, berwudu, maka pahalanya meningkat. Maksudnya gitu. Ente baca Quran, nggak pakai wudu, dapat pahala nggak? Dapat. Lalu baca Quran dengan berwudu, pahalanya double. Karena ente baca dalam keadaan berwudu. Sama dengan ziarah kubur, disunnahkan orang yang ziarah itu dalam keadaan berwudu. Itu satu. Adab yang kedua itu. Wa an yaqula inda dukhulil maqbarati, dan disunahkan mengatakan, yaqula mengatakan, qala yaqulu mengatakan, inda ketika dukhuli masuk al maqbarati kubur. Jadi masuk ke dalam perkuburan. Jadi bedakan gini ya. Maqbarah dengan kubrun. Kalau kubur, kuburannya. Nih kalau kubur, kuburannya nih. Kalau makobir, tempat pemakaman. Itu maksudnya. Kekober tuh makbaroh. TPU. Tapi kalau kuburannya, namanya kubrun. Maka di dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini kata makbaroh, jamaknya makabir. Maka disunahkan ketika ente masuk ke dalam pekuburan, baca nih. Baca apa? Salam. Apa salamnya? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan tercurah buat kalian. Dara qaumin mu'minin, yaitu tempat orang-orang beriman yang sudah meninggal. Dar itu tempat. Qaumin mu'minin, orang-orang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Lahikun menyusul. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Kami minta kepada Allah keafiatan buat kami dan buat kalian. Maksudnya apa? Keselamatan. Makanya dari perkataan ini kita bisa mengatakan
Yang diucapin salam orang mati atau orang hidup? Mati atau hidup? Kalau orang ngucapin salam itu sebenarnya mati atau hidup orang itu yang hidup. Makanya nggak ada istilah orang mati. Yang ada adalah dia pindah alam. Makanya kita disuruh ngucapin salam. Berarti dia hidup. Apa yang hidup? Ruhnya. Karena ruh yang menggerakkan badan. Maka istilah mati itu istilah terpisahnya ruh dari jasad. Bukan mati total, tapi terpisah. Nah, karena terpisah berarti ruh masih hidup. Karena ruh masih hidup, kita memberikan salam. Keselamatan. Dan keafiatan itu doa. Nah, karena itu maka kalau ente masuk ke dalam kuburan, jangan lupa juga kita pernah belajar di Muktasar itu. Apa? Baca Fatihah, baca Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca ayat kursi, baca selawat, kita hadiahkan ke seluruh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itu dalam Muktasar pernah kita bahas. Kenapa? Mereka-mereka yang ada di dalam kuburan itu mendapat manfaat dari kita. Dan mereka nunggu. Makanya orang-orang yang nggak ngerti ilmu ziarah kubur, seperti di Kober tuh main-main di kuburan. Main layang. Macam-macam. Jemuran di kuburan. Kasihan kan? Apa tuh? Ngecat di kuburan. Kasihan itu yang ada dalam kubur itu. Mereka minta dan mengharapkan doa kita. Makanya kata Nabi, orang yang meninggal itu di alam kubur seperti orang tenggelam. Kalau dia tenggelam, dia butuh bantuan. Apa bantuannya? Doa. Maka kalau masuk ke dalam kuburan, siapapun orangnya, kenal atau tidak, kita ngucapin salam. Karena saat itu, azabnya diringankan. Bayangkan kalau banyak orang ngeziar lalu ngucapin seperti itu diringankan yukhaffif atau yukhaffaf. Diringankan azab kuburnya. Makanya, Nabi pada saat ziarah, dia taruh tuh pelepah kurma tuh. Yang masih basah. Kenapa? Selama dia masih basah, dia akan bertasbih. Kalau dia bertasbih, meringankan siksa kubur. Makanya kemudian dipahamilah di pekuburan tanamin pohon. Pohon ini kan hidup bertasbih. Maka itu bisa meringankan kubur. Orang yang ada di dalam kubur. Nanti juga dijelaskan di sini. Wa qaulu perkataan insya Allah yang ada dalam doa tadi, yufidu itu memberikan makna atau manfaat roja al-mauti alal iman. Supaya kita mengharap kematian kita nanti dalam keadaan mati husnul khatimah. Dalam keadaan iman. Itu maksudnya. Maka kita bilang, wa inna kami insya Allah bikum lahikun. Akan nyusul kalian mati juga. Tapi matinya insya Allah dalam keadaan beriman. Karena orang kalau mati dalam keadaan iman itu adalah nikmat terbesar. Kenapa? Berarti dia sudah pegang kunci surga. Meskipun nanti perjalanannya panjang tuh. Dalam hisab, timbangan, jembatan sirat. Kalau kita mau tahu ikut pengajian di Al-Ikhlas sudah selesai itu. Hisab, mizan, sirat. Nanti masuk tentang surga dan neraka. Itu lalui semua tuh. Nah, biasanya orang-orang yang amal kebaikannya bagus di dunia itu lancar aja, gak ada masalah. Itu maksudnya. Apalagi orang yang mati dalam keadaan bawa imannya. Yang berikutnya adabnya adalah wa yusannud du'a'u, disunahkan berdoa bima akhrajahu Ibnu Abi Syaibata anil Hasani qol. Disunahkan berdoa dengan doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Al-Hasan. Yang dimaksud Al-Hasan ini Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Berarti cucu Rasulullah. Maka disebutnya Anil Hasan. Yang paling banyak Hasan dibanding Husain meriwayatkan hadis. Anil Hasan sering. Qala berkata, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma berkata, man dakhalal maqabira, barang siapa yang dakhala masuk al maqabira, jamak dari maqbarah, pekuburan. Faqala, lalu dia berdoa berkata, Allahumma rabba hadhil ajsadil baliyah wal idhamil nakhirah allati kharajat minad dunya
wa hiya bika mu'minatun adkhil 'alaiha ruhan minka. Nah, ini bisa ditulis nih, diapalin nih. Kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dia berkata, barang siapa yang masuk kuburan atau taman makam berkuburan atau makam, lalu dia berdoa, Allahumma ya Allah, Rabba hadhil ajsadil baliyah, yang pemilik jasad-jasad yang sudah hancur ini. Wal idhamin nakhira, dan tulang-tulang yang sudah hancur ini. Allati kharajat minad dunya, yang keluar dari dunia. Wahiyya bika mu'mina, dalam keadaan beriman kepada engkau. Adkhil 'alaiha ruhan minka. Atau bukan ruhan, rauhan minka. Bukan ruh ya, rauh. Masukkan kepada jasad-jasad itu rauhan. Apa itu rauhan? Rauhan itu udah kita bahas, farauhun wa raihan. Rauh itu artinya kenyamanan, kesenangan, dan sesuatu yang menyenangkan. Itu rauh. Di dalam surga itu nanti farauhu wa raihan wa jannatun na'im. Mereka dapatkan rauh, raihan, ada angin, masuk tuh. Kalau kita di kuburan itu kan terbuka 2 jendela itu. Kemarin kita bahas kan di rumahnya Indra 2. Kemudian masuk rauh wa raihan. Kita lihat pemandangan surga, masuklah sesuatu yang wangi ke dalam kuburan orang yang soleh tadi itu. Ditemani dengan amalnya. Amal-amal soleh menemani dia pada saat dia di dalam kuburan. Maka doanya itu nanti dihafalkan tuh. Kalau masuk ke dalam kuburan, selain baca Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Allahumma rabb hadhil ajsadil baliyah wal idhamin nakhira allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'mina adkhil 'alaiha rauhan minka. Itu nanti dihafal tuh. Apa itu rauh? Rauh itu artinya rohatan warahmah. Ini udah jelasin tuh. Yang disebut dengan rauh di sini adalah rohah. Rohah itu nanti dikata rehat. Apa tuh rehat? Istirahat. Istirahat itu artinya dia merelaksasi dirinya, itu istirahat. Dia capek jadi tidak capek lagi. Itu namanya istirahat. Yang kedua, warahmah, kasih sayangmu. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Wassalaman minni kutiba lahu bi'adadihim asanat. Adkhil 'alaiha rauhan minka wassalaman minni. Sampai di situ doanya. Maka kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kutiba lahu, orang yang baca doa tadi itu dia akan dicatat baginya bi'adadihim, dengan jumlah-jumlah mereka hasanat. Itu kebaikan. Jadi orang yang baca dapat banyak kebaikan sejumlah dengan orang-orang yang sudah meninggal di situ. Ini luar biasa. Maka doa ini dicatat tuh. Nanti tulis tuh Bang Kim. Ditulis, dibagiin gitu. Kalau perlu dibikin tuh spanduk taruh kober. Benar-benar taruh di kober ya. Oke. Sampai di sini aja ya. Sampai sinilah. Masih ada nih. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Sekarang dikit-dikit aja lah. Daripada banyak nggak masuk. Iya. Banyak lupa. Dikit aja lupa, apalagi banyak. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas masih adab ziarah kubur, yaitu baca surah Ikhlas, kemudian baca doa-doa yang kemudian doa itu jadi bacaan doa tahlil kita. Itu ada dasarnya. Insya Allah nanti kalau orang tanya, inti bisa jawab nih. Dengan informasi-informasi dalam kitab fikih ini. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.